Subuh yang berbahagia. Pada kesempatan pagi hari ini saya hanya akan membacakan satu hadis yang mungkin sudah sering kita dengar. Ya, ini tercantum dalam kitab Bulughul Maram. Jadi Bulughul Maram itu adalah kitab-kitab hadis. Hadis-hadis pilihan ya, yang dikumpulkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Saya ambil dari bab adab, babul adab. Hadis nomor 1484. An Abi Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haqqul muslim 'alal muslim sittun. Idza laqitahu fasallim alaihi wa idza da'aka fa'ajibhu wa idza stansahaka fansahhu wa idza atasa fahamidallah fasammitshu wa idza marida fa'udhu wa idza mata fatsba'hu. Artinya begini, haqqul muslim ala muslim, haqqul muslim alal muslim, haknya orang muslim terhadap muslim yang lain itu situn, ada 6. Jadi muslim yang satu dengan muslim yang lain haknya ada 6. Yang pertama adalah idza laqitahu fasallim alaih. Kalau bertemu maka ucapkanlah salam. Nah, itu yang pertama. Jadi itu sudah wajar dan sering kita lakukan. Jadi seseorang ketika bertemu dengan saudaranya saling mengucapkan salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada juga yang singkat, Assalamualaikum. Mungkin ibu dan bapak kalau ke masjid yang lain, ya mungkin karena tradisinya Pak, ucapan salam itu singkat sekali. Misalnya kalau di masjid-masjid Timur Tengah ya, gede, Assalamualaikum, sudah gitu ya. Kalau di Indonesia, orang Indonesia biasa lebih formal, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada 3, 1, Assalamualaikum. Yang jawab juga Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi, cuma sampai situ. Bolehkah itu? Boleh saja Pak. Tetapi memang yang lebih baik lengkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Greetings. Sebetulnya ini ada di hampir semua tradisi. Goeiemorgen. Orang Belanda. Good afternoon. Good evening. Kalau orang-orang Barat, siang waktu pagi, siang, malam itu dibedakan. Good afternoon, good evening, good night. Mau berpisah juga good night. Itu greetings. Tetapi di dalam Islam ada tradisinya, khususnya ketika Muslim bertemu dengan Muslim. Tapi siapa yang harus mengucapkan salam duluan? Kalau bertemu, tiba-tiba dua-duanya Assalamualaikum. Ternyata ini juga ada, bukan aturan sebetulnya, tapi ada etikanya. Sebetulnya siapa saja yang sempat mendahului, itu bisa dilakukan, dia bisa mendahului. Tetapi dalam kondisi tertentu, mungkin ada yang satu wajib lebih dulu kepada yang lain. Masih dari hadis dari Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, liyusallim shaghir 'alal kabir. Jadi mengucapkan salam itu yang kecil kepada yang besar, yang muda kepada yang tua, yang junior kepada yang senior. Jadi kalau kita ketemu sama Muslim, pada hakikatnya sebetulnya siapa saja. Tetapi bila bertemu dalam kondisi seperti itu, maka yang muda yang harus lebih mendahului.
Jadi jangan yang muda ketemu sama ustadz, wah ini ustadz senior kita, begitu datang nunggu dia mengucapkan salam. Jadi tidak seperti itu. Atau kita ketemu guru kita, ketemu saudara yang lebih tua, maka yang muda yang mendahului. As-saghir alal kabir, yang kecil kepada yang besar. Kemudian yang kedua, wal mar alal qaid. Wal mar alal qaid, yang berjalan kepada yang qaidun, duduk. Nah, jadi kalau ibu dan bapak sedang duduk, atau melihat kawan kita sedang duduk, kawan sebaya, kemudian kita yang sedang jalan, nah yang mengucapkan salam adalah yang jalan. Jangan kita jalan nunggu yang duduk menyapa kita. Jadi tidak seperti itu. Sebaliknya ketika kita jalan, assalamualaikum gitu ya. Mungkin kita mendekat. Nah, sama ketika di masjid. Banyak kan orang sedang duduk. Jadi yang menyapa itu adalah yang jalan, yang datang jalan. Bukan yang duduk. Gitu. Ya, bayangin aja kalau yang duduk kan, tiap ada orang datang, assalamualaikum gitu. Assalamualaikum, dia sibuk sendiri. Gitu. Ya. Yang ketiga, wal qalilu alal katsir, yang sedikit kepada yang banyak. Jadi misalnya kita lagi berdua nih, tiba-tiba ada rombongan jamaah, assalamualaikum, jadi kita yang menyapa. Gitu ya. Bukan yang banyak menyapa yang sedikit. Jadi itu bentuk etika dari Nabi, bagaimana greetings itu disampaikan. Nah, terutama dalam konteks memenuhi hak seorang muslim kepada muslim yang lain. Nah, jadi yang kecil kepada yang besar, yang berjalan kepada yang duduk, kemudian yang sedikit kepada yang banyak. Nah, terus ada pertanyaan, loh nanti kalau yang sedikitnya senior, yang banyaknya anak muda, yang mana yang duluan gitu. Nah, sebetulnya hadis ini kan untuk menunjukkan sikap hormat. Gitu. Hormat, ya tentu saja yang muda kepada yang tua. Untuk konteks walmar alal qaid, yang jalan, yang sedang berjalan kepada yang duduk, itu juga bukan hanya jalan dalam pengertian letterleh, tapi juga mungkin ketika kita berkendara. Ketika kita berkendaraan, kemudian kita melihat, ya, kalau orang berkendara kan lebih awas gitu, daripada orang yang jalan. Oh ada teman kita, ya, buka kaca, gitu. Kita yang menyapa. Ya. Jadi konteksnya seperti itu. Idza laqitahu fasallim alaihi. Nah yang kedua, wa idza da'aka fa'ajibhu. Kalau diundang, dia harus datang. Kalau kita diundang oleh saudara kita, undang acara apa saja, fa'ajibhu. Maksudnya penuhilah, ya, jawablah. Tapi dalam konteks yang lebih real, ya kalau diundang, datang gitu. Yang namanya hak itu kan sudah milik dia. Gitu. Jadi kita punya hak sesuatu, maka harus dipenuhi haknya. Saudara kita punya hak, harus dipenuhi. Jadi kalau dia mengundang kita, maka penuhilah hak dia dengan cara kita datang kepada undangan itu. Gitu ya. Diusahakan. Ya, tentu terkecuali kalau ada halangan. Nah ini lagi-lagi kalau untuk bisa memenuhi undangan kan hubungan sosialnya juga harus bagus. Gitu ya. Tidak ada dzon, ya, prasangka, ya. Tidak ada saling mencurigai, ya. Saling tidak menyenangi. Gitu. Bahkan tidak saling menyenangi pun kalau diundang, ya datang. Gitu. Artinya apa?
Mungkin undangan itu simbol dari upaya untuk membuat hubungan lebih baik misalnya. Yang namanya manusia, Pak. Selalu ada gesekan, hal kecil, misunderstanding, ya, salah paham satu sama lain. Tapi kalau ada orang mengundang, datanglah. Wa idzastan sohaka fansohu. Kalau ada seorang minta nasihat, maka nasihati dia. Kan kadang-kadang ada teman kita datang kan, waduh, gue punya masalah nih. Wah, lu bawa masalah aja sono lo. Gitu. Dulu datang masalah, sekarang datang lagi. Katanya, yang dulu kan masalahnya, udah malas gue. Ya, namanya orang meminta nasihat ya. Karena tidak semua orang itu bisa menyelesaikan problemnya sendirinya. Saya ceramah gini, tapi kalau saya ada masalah saya juga minta pendapat orang lain. Minta nasihat orang lain, minta nasihat orang tua, minta pertimbangan kolega ya, di kantor ya, atau teman kerja. Ya. Jadi kalau pada saat yang sama, ya banyak juga orang datang minta nasihat ya, minta saran. Dan kalau orang sudah meminta seperti itu, maka haknya harus dipenuhi. Ya tentu saja semampu kita. Ya kalau kita bisanya seperti ini, ya, lakukan. Tapi tentu saja tidak melebih-lebihkan, gitu ya. Wa idzastan sohaka fansohu. Ya. Itu hak yang ketiga. Nah, yang keempat, wa idza atosa fahamidallah fasammithu. Kalau bersin, nah, ini bersin aja diatur. Kalau orang bersin kemudian bertahmid, maka kita menjawabnya. Gitu. Ada orang bersin, hasih, alhamdulillah. Nah, dia sudah berdoa itu, karena merasakan bahwa bersin itu adalah kenikmatan. Saya yakin kita semua merasakan itu ya. Bersin sekali, nikmat itu rasanya. Kemudian saudaranya yang mendengar orang berdoa seperti itu, maka doakan kembali. Doanya apa, Pak? Yarhamukallah. Yarhamukallah. Rahimah yarhamu, menyayangi. Semoga Allah menyayangi kamu. Orang berdoa, bersyukur, bertahmid, yang mendengarnya, semoga Allah menyayangi kamu. Dibalas lagi, yahdikumullah wa yuslih balakum. Jadi kelihatan indah sekali relasinya. Saling memenuhi hak. Tidak pasif. Nah, terus gimana kalau bersinnya, dia kan lagi sakit tuh, flu, bersin mulu gitu. Ya selama dia berdoa, ya harus dijawab. Ya, mungkin juga kalau orang lagi sakit kan, flu, bersin yang pertama, kedua, alhamdulillah gitu ya. Ketiga masih, yang keempat, kelima dia udah nggak doa lagi. Ya udah, tidak usah kita memenuhi haknya, karena memang tidak ada haknya. Tetapi kalau dia berdoa, maka ada haknya di situ. Gitu ya. Mau berapa kali juga. Jadi itu untuk menunjukkan keharmonisan. Dan saya juga baru ya beberapa tahun lalu paham ya. Nah ternyata ini juga bukan hanya tradisi Islam. Ada mungkin teman kerja yang Kristen, ketika bersin mereka juga berdoa. Dan saya teringat guru bahasa Inggris saya orang Amerika dulu waktu zaman di Gajah Mada. Kemudian suatu saat saya bersin, dia ada di samping sebelah. Terus dia bilang, God bless you Hilman. God bless you. Loh, kok kamu mendoakan seperti itu? Ya itu juga di tradisi saya. Tradisi saya seperti itu, katanya ada. Jadi mereka juga untuk bersin itu punya
aturan main tersendiri gitu ya. Artinya apa? Bersin juga merupakan salah satu kenikmatan, dan itu juga menjadi ladang ketika orang untuk berdoa, bersyukur, dan ketika itulah muncul saling mendoakan. Nah, itu yang keempat. Yang kelima, wa idza maridha fa'udhu. Kalau sakit maka jenguk. Kalau ada kawan kita sakit, saudara kita sakit, maka lekas kita menjenguknya. Gitu. Mungkin ibu dan bapak juga sudah mengalami, dan lebih banyak pengalaman dari saya. Ketika kita merasa menyesal, tidak sempat menjenguk kawan kita yang sakit, kolega kita yang sakit, teman kita yang sakit, dan kemudian keburu wafat. Ntar aja deh, diundur-undur. Nanti paling sakitnya besok juga, ntar aja ke rumahnya pas pulang dari rumah sakit gitu. Paling 3 hari di rumah sakit. Nah, jadi mungkin pikiran-pikiran seperti itu tidak masuk dalam konteks ini. Karena di sini tidak bicara sakit berat, sakit ringan. Tapi kalau kedengaran orang sakit, oh dia sedang sakit. Yang sakit beneran itu kan memang di rumah sakit ya. Itu wajib kita jenguk. Dan biasanya orang yang banyak amalnya, banyak sahabatnya, banyak berbuat baiknya, ketika sakit itu banyak sekali yang menjenguknya, Pak. Dan artinya apa? Banyak orang mendoakan. Karena ketika orang menjenguk, ya tidak asal jenguk, ya biasanya mendoakan orang yang sakit itu agar cepat sembuh. Bos saya sebetulnya teman ya, kolega tapi senior. Meninggal sebulan yang lalu. Ya tidak berasal dari sebuah penyakit yang berat sekali, Pak. Dari kakinya bengkak ya karena asam urat ya. Asam urat bengkak, bawa ke rumah sakit. Asam urat, Pak. Ya orang rumah sakit asam urat, persepsi yang lainnya lah, katanya paling 2 hari juga balik gitu. 2 hari juga balik. Nah, hari pertama ya kebetulan karena kita satu lembaga, satu kantor, ayo hari pertama si bos, dia sudah bukan bos lagi, sudah di tempat lain, tapi mantan kepala kita gitu. Di rumah sakit, kenapa? Asam urat, katanya biasa, memang dari dulu kita udah tahu dia asam urat. Rombongan satu kantor, udah ngobrol ceria gitu. Biasa sekarang musim WA ya, difoto bareng gitu. Foto bos, sampai senyum semua. Sakit asam urat, Pak. Ceria, ya biasa kan, yang sakitnya juga nggak merasa bahwa ini adalah sesuatu yang berat. Ya. Hari kedua, ya ada yang tahu, berat datang. Ketiga, keempat ternyata getting worse. Terkait jantung, kemudian darah tinggi, dan macam-macam. Dan hari kelima, beliau meninggal. Orang yang menjenguknya juga tidak merasa bahwa itu adalah penyakit berat waktu itu, juga tidak mengabarkan ke yang lain, ini sedang dirawat di rumah sakit ya. Karena juga yang sedang sakitnya juga merasa bukan penyakit yang berat gitu. Ketika akan dikuburkan, terus akan setelah disolatkan, ribuan orang datang. Ribuan, literally thousands of people. Yang mendengar dia sakit, gak sempat. Memang orang tersebut sangat baik, sangat baik, hidupnya didedikasikan untuk membantu petani, ya, pemulung. Jadi kalau di Muhammadiyah, kebetulan warga Muhammadiyah itu ada satu majelis, Pak. Majelis pemberdayaan
masyarakat. Nah, yang garapannya itu adalah petani, buruh dan nelayan. Jadi isunya kerjaannya seperti itu. Dan yang menarik, banyak sekali orang menyesal tidak menyempatkan gitu, menyempatkan menyeuk sebentar gitu ya. Untuk sahabatnya karena sakitnya dianggap biasa-biasa saja. Dan hak yang kelima itu wa idza mata fatba'hu. Dan apabila meninggal maka hantarkanlah. Nah, ini saya kira juga penting. Jadi mengantar ke kuburan itu ternyata hak yang meninggal itu. Gitu. Selama kita masih bisa ikut sampai ke pinggir liang lahat, ya enggak ke liang lahat Pak, ke komplek kuburan, mengantar, itu ternyata haknya seorang muslim. Bukan misalnya datang kemudian saya cukup sini aja, pas seremoninya aja pulang ya. Kalau hadisnya berbunyi wa idza mata fatsba'hu, kalau meninggal maka hak yang meninggal itu adalah untuk diantar oleh sesamanya. Oleh karena itu di Yogyakarta, saya nggak tahu di daerah lain ya, atau di Jawa yang lain, karena saya tinggal di Jogja. Kalau orang mengubur jenazah itu jamnya itu rata-rata sama semua Pak. Meninggal sore, mau dimakamkan besok jam 2. Nah, itu di Jogja itu ada ciri khasnya, jam 2. Meninggal pagi, kuburkan jam 2 gitu. Jadi selama terkejar rata-rata jam 2. Nah, apakah ada ketentuan jam? Ya, sebetulnya tidak ada. Harus jam 2. Tetapi itu untuk memberikan kesempatan. Nah, karena kalau di Indonesia banyak juga kantor yang jamnya habis jam 2. Atau kalau sudah jam 2, dia ada toleransi. Untuk dia pulang, kemudian mengantar ke makam, doakan sampai selesai, kemudian ya bisa balik lagi ke kantor, bisa juga tidak. Nah, hadirin jamaah sekalian, inilah adab-adaban ya yang ada di dalam Islam tentang hak seorang muslim dengan muslim yang lainnya. Ya. Kelihatannya sederhana, tetapi kalau dipraktekkan tentu sangat indah. Dan inilah yang menjadi bagian dari, kalau bahasa ininya, etika ya. Etika seorang muslim dengan muslim yang lain. Bagaimana hubungan sosial itu dibangun dari hal-hal yang kecil, bertemu, kemudian bersin, sampai yang sifatnya substantif ya, ketika orang meninggal atau mengakhiri hayatnya. Ya. Kenapa demikian? Ini juga menjadi satu pelajaran buat kita. Kalau orang sudah meninggal itu, maka segala kebaikannya dan bahkan keburukannya itu sudah dipertanggungjawabkan. Jadi mungkin kita kesal sama orang, atau ada orang yang kita tidak suka sekali. Pernah kan? Atau mungkin kita punya orang yang kita tidak suka. Tetapi kalau dia sudah meninggal, maka itu harus habis. Rasa tidak suka itu sudah harus habis. Kenapa demikian? Karena apa yang dia sudah lakukan kepada kita atau kepada yang lain itu sudah dia pertanggungjawabkan. Nah, karena itulah seorang juga membuka pintu maaf yang selebar-lebarnya bagi orang yang sudah meninggal gitu. Baik, saya kira itu Ibu dan Bapak sekalian, mudah-mudahan ya, kita semua bisa belajar dari hadis ini ya, mengambil manfaatnya dan juga mempraktekannya. Yang terpenting bagi kita adalah hubungan sosial
antara seorang muslim dengan muslim menjadi lebih baik. Tafadhal Ustaz. Ya. Oke. Saya kira ini pertanyaan bagus ya. Undangannya dalam konteks apa? Ya. Karena jangan-jangan acara yang ngundangnya Pak ya. Nah, bukan hal yang bermanfaat. Woi datang woi. Ada ini nih gitu. Tentu saja disesuaikan konteksnya Pak. Kalau itu sesuai atau terkait dengan hal yang ma'ruf ya, terkait dengan hal-hal yang bermanfaat, tentu saja itu wajib kita hadir. Artinya apa? Kita menghadiri hak seorang muslim ketika ya undangan itu tidak terkait dengan hal-hal yang memadaratkan. Ya. Tapi kalau yang memadaratkan ya karena sudah secara nilai itu bertentangan dengan Islam misalnya, tentu saja kita tidak perlu hadir. Ya. Ya. Dan dalam konteks ini ketika yang digambarkan itu adalah hak seorang muslim kepada muslim lainnya, ya, yang disebutkannya muslim kepada muslim itu tentu saja aspek-aspek yang baik. Ya. Nah, bagaimana kalau undangannya tidak terlalu penting? Nah, ini juga sama. Ada undangan penting, ada tidak penting. Nobar, nonton bareng, manfaat apa madarat? Tergantung yang ditontonnya. Nonton bola, ya orang sini gak suka bola ya. Nontonnya basket sih orang Amerika. Mungkin orang Indonesia masih ada ya suka nonton bola. Kalau di Indonesia Liga Inggris ya, Liga Italia ya. Jalanan lumayan agak sepi Pak. Apalagi kalau Persib main, Persib Bandung, wah udah gampang naik angkot tuh. Orang nggak ada. Pada di halaman saya juga karena pernah melihat seperti itu, TV dibawa keluar ya, nonton bareng di luar itu. Ya saya kira itu untuk hiburan gitu ya. It's normal. Tetapi kalau misalnya acara atau kegiatan yang digelar itu mengandung madarat dan tidak sesuai dengan aturan yang ada dalam Islam, ya tentu saja kita tidak perlu menghadirinya. Jadi memberikan hak di sini ya, tegasnya adalah hak untuk kebaikan yang terkait dengan al-ma'ruf gitu ya. Bukan dengan hal yang madarat. Saya kira itu mungkin Pak ya. Gimana Pak Tot? Ya, ini juga pertanyaan yang baik sekali dan menjadi fenomena harian Pak ya. Bukan hanya itu, karena memang ada hadisnya Pak. Ada hadisnya, jadi perempuan itu tidak, jadi ada 2 hadis sebetulnya. Perempuan tidak disarankan pergi ke makam. Jadi perempuan, apakah semua perempuan? Nah, jadi memang hadisnya itu general. Tetapi konteksnya pada waktu itu adalah terutama untuk keluarga. Nah, kenapa demikian? Nah, para ulama mengatakan pemahaman dari konteks hadis itu karena perempuan itu punya potensi untuk meratap. Ya, meratapi orang ketika dikuburkan kan khidmat sebetulnya. Prosesi memakamkan seseorang itu khidmat, doa, penuh keikhlasan karena yang bersangkutan akan masuk ke alam lain gitu. Tetapi ya, karena masalah psikologis atau seperti apa, sempat muncul ada larangan seperti itu. Tetapi ada konteks keterangan yang lain bahwa sebetulnya perempuan itu boleh. Ya. Maksudnya tidak larangan, tidak dilarang atau dalam konteks diharamkan untuk
mengantar jenazah. Jadi dalam prakteknya juga saat ini dibawa, keluarganya juga datang. Perempuan yang tidak kuat memang tidak perlu datang, Pak. Bahkan juga bukan hanya perempuan, karena juga laki-laki ada yang tidak kuatan, Pak. Jadi kalau dia memang tidak dilarang, tapi dia tidak mengantarkannya. Ada tetangga saya yang meninggal ayahnya, Pak. Ayahnya. Dia memandikan, tapi ketika mengantar ke kuburan dia nggak ikut. Dia nggak ikut. Ya, kemudian iseng-iseng saya tanya, saya nggak kuat Mas, katanya. Saya bisa jatuh di sana gitu. Jadi dia sudah ikhlaskan, sudah sampai mengkafani dan lain sebagainya, silahkan diangkat. Jadi konteksnya bukan dalam larangan mutlak, gitu. Bukan larangan mutlak, tetapi konteksnya adalah sejauh mana bahwa kehadirannya itu memang tidak mengganggu prosesi itu. Karena kalau sudah meratap, ya rame gitu. Karena laki-laki jarang meratap ya. Ada mungkin secara psikologis model ekspresi emosionalnya yang berbeda. Nah, kemudian yang kedua, mendatangi, istilahnya bukan mendatangi, bahasa di Jawa itu apa ya? Melayat. Nah, melayat, apakah boleh enggak memakan makanan yang disajikan? Boleh saja. Tidak ada larangan untuk memakan atau meminum. Namanya melayat, gitu ya. Dan biasanya kalau di dalam masyarakat, Pak, seputar yang saya tahu, ya ketika ada orang meninggal itu masyarakat berkumpul, gitu ya, menyiapkan tenda, menyiapkan ini dan itu dari RT ya. Dari RT. Kalau di Jogja guyub, tapi memang kalau di daerah lain saya nggak tahu. Di Jogja itu ya khususnya di lingkungan saya sudah ada sumbangan rutin gitu ya, warga per kepala Rp3.000 gitu, per bulan, Pak. Jadi kalau ada acara-acara yang begitu tuh, masyarakatnya sudah siap. Gitu. Jadi yang menjadi tuan rumah itu tidak terlalu repot. Nah, sebetulnya tidak ada larangan dalam konteks memakan itu. Nah, mungkin juga ada perdebatan lain. Kemudian bagaimana, Pak? Kalau banyak acara tahlil, gitu ya. Yang ke-1, ke-2, ke-3, 40, ke-7 dulu ya. 7, kemudian 40, 100, 1000. Dan habis. Sudah habis ya. Belum haulnya. Tiap tahun. Ya, di kalangan Muslim Indonesia memang banyak yang berbeda pendapat, gitu ya. Terutama dengan praktek semacam itu. Ada ya masyarakat yang mengatakan bahwa itu adalah berdoa, ya, mendoakan. Ya. Tapi ada juga yang kurang setuju dengan praktek itu. Sebetulnya ketidaksetujuan bukan pada acaranya, Pak, ya. Atau perbedaan pendapat bukan pada acaranya, ya, tetapi pada konsepnya. Misalnya, kalau orang Muhammadiyah itu atau orang kelompok yang lain ya, itu tidak bisa menerima konsep mengirim doa. Nah, mengirimkan doa bareng-bareng gitu. Istilahnya lain. Tapi mendoakan itu berbeda. Gitu ya. Bagaimana dengan makanannya? Nah, ini juga menjadi kontekstual. Karena memang it's about culture ya. Jadi namanya ngundang orang gak disuguhin seperti apa. Bagi kalangan yang tidak menyetujui, sebetulnya dia tidak setuju bila acara itu dilakukan secara berlebihan. Mohon maaf, kondisi ekonomi seseorang itu berbeda-beda. Tetapi kadang karena ingin menghormati orang yang meninggal, dia memaksakan untuk bisa membiayai seluruh pengeluaran itu. Bayangkan, Pak,
malam pertama, kedua, ketiga, ketujuh. Dana yang dihabiskan untuk itu. Mending misalnya kalau keluarganya itu memang mampu. Ya. Tetapi juga banyak yang mungkin dari keluarga tidak mampu, kemudian dia memaksakan acara-acara ritual seperti itu. Bukan ritualnya saja, tetapi dalam konteks ini adalah menservis orang yang datang. Jadi kalau kita berbicara dengan orang yang tidak menyetujui itu, ya sebetulnya kembali ke komunitas. They are not supposed to serve us, gitu ya. Bahasanya kayak gitulah. Bukan orang yang meninggalnya dong keluarganya. Mereka sedang bersedih, ya, sedang mendapatkan bencana. Bagusnya komunitas yang menyelenggarakan itu, gitu ya. Menyediakan masakan, menyediakan makanan, gitu ya. Bukan keluarga itu sendiri. Ya, tetapi mungkin juga orang melihat itu adalah satu fenomena sosial, Pak. Misalnya begini. Dalam acara doa tahlilan ya, orang kan diundang nih, tetangga yang dekat, yang sekitar datang kumpul berdoa, Pak. Ya, 1 jam lah, ada bacaan-bacaan khusus ya, dari Yasin sampai tahmid, takbir dan seterusnya dan seterusnya. Sering juga yang muncul adalah yang menarik, keluarga yang ditinggal tuh nggak ada yang ikut, Pak. Di mana mereka? Di dapur. Di mana lagi? Di jalan. Mempersilahkan. Jadi orang lain berdoa, keluarganya sendiri tidak. Gitu. Nah, mungkin itu menjadi pertanyaan bagi sebagian orang. Nah, mungkin seharusnya yang lebih aktif berdoa itu adalah anggota keluarganya. Nah, ini juga bahan pertimbangan itu. Nah, oleh karena itu sebetulnya ya, secara normatif juga tidak ada larangan memakan itu. Makanan yang, ya karena makanannya halal, Pak. Yang dilarang oleh Al-Quran apa? Sudah jelas, Pak ya? Adamu walahmal hinzir, gitu ya. Wama apa istilahnya? Wahila bighairillah, ya. Disembelih bukan karena Allah, darah, daging babi, gitu ya. Jadi itu yang haram tuh, konteksnya khamr. Tapi konteks yang begitu tidak ada larangan, tidak ada. Hanya sebagian orang mungkin khawatir bahwa kok saya malah dolim gitu ya, rajin hadir. Begitu konteksnya, malah kita tidak membantu. Tapi juga setiap masyarakat berbeda-beda, Pak. Saya pernah juga ketemu satu komunitas yang memang masyarakatnya ini menyediakan dana khusus gitu ya, untuk keluarga itu. Nah, konteksnya seperti itu, bukan pada makanannya, saya kira yang di ini. Baik, saya kira itu cukup, Ibu dan Bapak sekalian. Ya. Tidak ada pertanyaan yang lain. Ya, saya kira itu pembelajaran dari kita ya. Tentu saja di dalam prakteknya mudah-mudahan kita tetap tahu yang terbaik. Saya kira insya Allah kita belajar ketika ada kejadian ya, komunitas akan seperti apa, ketika ada keluarga yang meninggal juga kita akan bersikap bagaimana dan lain-lain gitu. Ya, mudah-mudahan hadirin sekalian ini menjadi pembelajaran buat kita semua ya, dan kita diberikan petunjuk untuk bisa menjalankan ya, adab-adaban yang tadi dengan baik dalam kehidupan sehari-hari. Ya, mudah-mudahan kalaupun ya, ini saya yang terkait dan ceramah kemarin, ada perbedaan-perbedaan, it just different gitu. It's not tension atau firak ya, disagreement atau bukan different opinions gitu. Nah, tapi kan itu masih bisa dikompromikan ya. Saya kira nggak ada yang kalau bahasa Sundanya kekeh gitu. Kekeh gitu ya. Yang ini gimana? Kekeh.
Baik, saya kira itu Ibu dan Bapak sekalian, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita, bagi kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.